Hai Sobat Jovi, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Maaf ya bosku, Mimin baru sempat upload lagi nih, hehehe. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Wars Silverhawk part ke-30, yang mana pada part sebelumnya menceritakan langkah awal balas dendam Chuyun kepada Pavilion Wanjian. Penasaran kan dengan kelanjutan part sebelumnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Dan karena Chu melihat formasi pedang itu memiliki 4 pedang kuno sebagai inti formasinya, Chu pun kemudian menggunakan pedang kuno kegelapan miliknya untuk memecahkan formasi tersebut. Dan ia pun mencoba membuka formasi itu. Jadi setelah berhasil membuka formasi pedang tersebut, ia pun masuk ke sana. Dan kemudian part ke-29 pun selesai. Melanjutkan part sebelumnya, Chuyun akhirnya berhasil memasuki formasi pertahanan pedang tersebut. Ternyata di balik formasi pedang itu terdapat sumber daya rahasia milik Pavilion Wanjian. Bisa dibilang tempat ini semacam harta karun rahasia milik Pavilion Wanjian ya. Chuyun memperkirakan harta karun ini disimpan sebagai persiapan perang di masa depan, yang nantinya akan digunakan oleh Pavilion Wanjian. Dan itulah kenapa meskipun Chuyun memiliki token giok dari Master Pavilion, namun dia tidak bisa memasuki area ini. Chuyun kemudian menyerap semua sumber daya yang ada di sini. Ia merasa sangat senang karena bahan spiritual yang ada di tempat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan bahan spiritual yang ia dapatkan di tempat-tempat sebelumnya. Dan bahkan semua senjata spiritual di sini berada di tingkat raja. Dan salah satu barang berharga yang Chuyun dapatkan adalah sebuah pil tingkat 7. Yang mana pil ini dapat merangsang potensi yang dimiliki seseorang dan juga meningkatkan kekuatan bertarungnya secara drastis. Kemudian Chuyun menyadari adanya formasi pedang 10.000 Pavilion Wanjian. Formasi ini adalah milik Pavilion Wanjian yang Lu Qinghuang bilang di part-part sebelumnya, yang mana formasi ini adalah formasi terkuat milik Pavilion Wanjian. Di sini walaupun formasi itu sangat sulit dikendalikan, namun Chuyun tetap mencoba mengendalikan formasi tersebut. Setelah berhasil mengendalikannya, Chuyun kemudian merasakan adanya armor Vientiane lainnya di tempat ini. Dan benar saja, Chuyun menemukan sebuah peti yang di dalamnya terdapat bagian lain dari set armor Vientiane yang Chuyun gunakan. Di sini, Chuyun berkata jika dia bisa menggabungkan bagian armor ini, maka kekuatan yang dimiliki oleh Chuyun akan sangat meningkat. Dan dengan kekuatan itu, maka nantinya Chuyun akan bisa dengan mudah mengendalikan pedang Black Hole atau pedang kegelapan. Dan sebelum pergi dari ruang harta tersembunyi ini, Chu meninggalkan sebuah hadiah berupa gulungan panjang. Di sini kita belum mengetahui ya apa isi dari gulungan tersebut. Apakah sebuah jurus rahasia atau sebuah pesan ejekan. Lalu setelah itu Chuyun pun pergi ke sebuah tempat. Di sana, Chuyun merasakan adanya nadi spiritual yang merupakan pondasi dari Pavilion Wanjian dan merupakan harta yang paling berharga. Bagi yang lupa apa itu nadi spiritual, itu adalah sebuah harta karun yang terlahir dari alam, yang dapat mengumpulkan aura spiritual langit dan bumi.
yang mana semakin banyak dan tinggi nadi spiritual, maka tempat itu akan sangat kaya akan aura untuk berkultivasi. Nadi spiritual yang dimiliki oleh Pavilion Wanjian berada di batang pohon kuno yang disembunyikan di bawah kuil Pavilion Wanjian. Nadi itu berada di 18 cabang pohon kuno yang masing-masing memiliki nadi spiritual tingkat mistik. Dan selain itu ada pula ratusan nadi spiritual kuning di belakangnya. Hal itulah yang membuat Pavilion Wanjian menjadi tempat yang kaya akan aura spiritual langit dan bumi, karena banyak sekali nadi spiritual yang ada di sini. Lalu di saat itu base piton milik Chun keluar dari batu reinkarnasi, karena base piton ini merasakan aura dari nadi spiritual yang sangat kuat dari tempat tersebut. Kemudian Chun dan base piton itu pun menyelinap masuk ke tempat nadi spiritual disembunyikan dan mencuri nadi spiritual milik Pavilion Wanjian. Di sini, penjaga yang ada di tempat itu hampir menyadari adanya sesuatu yang mencurigakan. Namun untungnya mereka tidak mengetahui perbuatan Chuyun, karena Chun menggunakan kekuatan kegelapan agar ia tidak terdeteksi. Dan karena kekuatan yang dimiliki base piton kuno milik Chuyun dapat mengambil nadi spiritual itu tanpa diketahui orang lain. Di sini, Chun hanya mengambil nadi spiritual tingkat bumi dan tingkat mistik dari 18 cabang di pohon kuno. Karena jika Chun langsung mengambil ratusan nadi spiritual yang tersebar di Pavilion Wanjian, hal itu akan membuat Fan Wuji langsung menyadari bahwa fondasi Pavilion Wanjian telah dicuri. Dan setelah berhasil mengambil nadi spiritual itu, Chun kemudian memanggil Baihu dan pergi dari Pavilion Wanjian. Ternyata sebelum Chun pergi ke sekte bintang kuno, Chun mampir terlebih dahulu ke kampung halamannya, yaitu dinasti Liu Yun. Sesampainya di sana, Chun merasa bangga dengan daerahnya, karena sudah mengalami banyak kemajuan berkat kamar dagang miliknya yang bernama Aula Dagang Yunteng. Lalu saat mulai memasuki area perdagangan, Chun melihat Xiaohu, yang mana sekarang marganya berganti menjadi Juhu. Jika kalian lupa dia ini siapa, kalian bisa cek di part ke-1 ya. Di sini Chu telah menjadi presiden di kamar dagang Aula Yunteng dan sangat dihormati oleh para warga di sini. Dan saat dirinya sedang mempromosikan produk baru, Chu memujinya karena dalam waktu 1 tahun, walaupun roh bela diri milik Chuhu hanya di tingkat 3, namun dia sudah bisa memasuki ranah roh bumi tingkat 1, yang mana berarti dia sangatlah bekerja keras. Di sini, di saat Chun sempat menyebut Chuhu dengan namanya saja atau tidak dengan sebutan Presiden Chuhu, hal itu membuat beberapa warga di sana kesal karena merasa Chuyun tidak menghormati Chuhu. Jadi, para warga ini tidak mengenali siapa Chuyun ini ya, karena penampilannya telah berubah. Untungnya di sini Chuhu menyadari tindakan warga itu dan kemudian dia pun menghentikan warga tersebut. Setelah itu, Chu pun langsung menyambut kedatangan Chuyun. Sementara itu, di aula kamar dagang Yunteng terlihat para senior sedang bermain permainan tradisional Cina yang bernama Go. Para senior sedang bertarung strategi dalam permainan yang cukup kompleks ini. Dan di saat itu datanglah Chuyun secara tiba-tiba. Mereka semua yang ada di sini pun terkejut akan kehadiran Chuyun dan mereka langsung menghampiri Chuyun. Kemudian ayahnya Chuyun menanyakan kenapa Chuyun ada di sini, yang mana sepengetahuan mereka seharusnya Chuyun sedang dalam perjalanan menuju sekte bintang kuno untuk mengikuti kompetisi 6 besar sekte nanti. Di sini Chuyun tak sempat menjelaskan secara detailnya. Tetapi intinya puncak Qi Tianfeng sudah lebih maju dan setiap harinya banyak seniman bela diri dari seluruh dunia yang telah datang. Jadi untuk memperluas pengaruh dan kemajuan bisnis kerajaan Chuyun, maka Chuyun di sini hanya ingin memberikan sebuah hadiah kepada mereka semua. Hadiah pertama, Chuyun memberikan sebuah formasi pedang yang berisikan 3000 pedang panjang tingkat raja 1 pola kepada Wu Jingyu. Formasi pedang ini sangatlah pas untuk melengkapi 3000 pasukan surgawi Jingtian milik Wu Jingyu. Dan Chuyun juga menambahkan sebuah teknik pedang yang telah ia modifikasi yang dapat meningkatkan kekuatan pedangnya dan dapat meningkatkan roh jahat di tubuh Wu Jingyu.
Lalu Chuyin memberikan sebuah pil yang telah dibuatnya kepada senior Lin Tianchong. Pil ini sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka pada tubuh senior Lin, sehingga dia bisa memulihkan kekuatan aslinya. Kemudian Chuyin pun mengeluarkan beberapa benda lainnya. Pertama, sebuah pedang untuk Nona Yue. Pedang ini mengandung roh bela diri atribut salju dan merupakan pedang tingkat raja 6 pola yang disebut dengan pedang kristal es, yang mana pedang ini sangatlah cocok untuk Nona Yue. Lalu benda kedua adalah sebuah gaun beratribut cahaya. Gaun ini berada di tingkat raja 6 pola dan terdapat sebuah ilusi di dalamnya yang cocok untuk pertahanan bagi Nona Qin Yuyan. Kemudian barang selanjutnya adalah armor cakar tingkat raja 5 pola yang dapat melepaskan raungan harimau yang tak ada habisnya. Benda ini sangat cocok untuk roh bela diri milik Chuhu. Dan tak lupa Chuyin juga memberikan sebuah mutiara giok yang berfungsi meningkatkan vitalitas tak terbatas yang bisa menyembuhkan luka pada tubuh ayahnya. Dan terakhir Chuyin memberikan banyak cincin penyimpanan. Cincin ini berisikan seluruh sumber daya baik obat spiritual, batu spiritual, alat spiritual, dan lain-lainnya yang merupakan sumber daya dari Pavilion Wanjian. Yang mana di setiap cincin penyimpanan ini isinya sangatlah banyak dan bahkan semuanya berada di atas tingkat 5. Kemudian setelah sesi berbagi hadiah selesai, malamnya Chuyin berbincang-bincang dengan ayahnya. Chuyin menceritakan bahwa dia mengetahui informasi tentang ibunya yang masih hidup. Mendengar itu, ayahnya Chuyin merasa senang. Namun setelah Chuyin memberitahu bahwa ibunya diberikan racun dan selalu menderita setiap harinya, ayahnya Chuyin pun menjadi sedih dan juga marah. Chuyin juga memberitahu kemungkinan alasan ibunya tidak menceritakan masalah yang dialaminya sebelum menikah dengan ayahnya Chuyin karena ibunya tidak ingin membahayakan keluarga mereka dan tidak ingin membuat ayahnya Chuyin khawatir. Di sini Chuyin berjanji akan membalaskan perbuatan Pavilion Wanjian dan juga Sekte Bintang Kuno yang telah membantai dan menghancurkan keluarga Chuyin, dan bagian menyerap seluruh sumber daya di Pavilion Wanjian hanyalah sebuah permulaan dari balas dendamnya Chuyin. Di sini ayahnya Chuyin berkata akan selalu mendukung dirinya, namun juga mengingatkan agar Chuyin tidak gegabah dan harus bersikap dengan tenang. Chuyin pun memahami kekhawatiran ayahnya dan berkata dirinya sudah menyiapkan semua rencananya dan hanya perlu menunggu saja. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan ayahnya, Chuyin pun pergi ke tempat Lolan berada, dan di sini dia masih saja tertidur. Kemudian setelah itu part ke-30 pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Ayo, penasaran kan dengan kelanjutannya? Dan masih ingatkah kalian bahwa Chuyin telah menyiapkan sebuah pil untuk menyembuhkan Lolan? Apakah pil yang akan berhasil dan Lolan akan terbangun? Kita akan mengetahuinya di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, share ke teman-teman kalian semua, oke? Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!